Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Komala dari kelas TI 2C. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang saya ambil dari Quality Engineering. Quality Engineering adalah teknik rekayasa mutu. Dengan terbukanya arus globalisasi, hambatan arus perdagangan antar negara saat ini semakin berkurang, bahkan hilang. Menyikapi kondisi ini, maka diperlukan produk yang bermutu dan kompetitif untuk dapat memenuhi tuntutan pasar. Maka dibutuhkan sistem pengendalian mutu dari hulu hingga ke hilir. Pada pelajaran konsep quality engineering, yaitu memahami tentang konsep peningkatan mutu dan juga peningkatan laba perusahaan. Selanjutnya, mengetahui bahwa statistika merupakan metode yang penting dalam peningkatan mutu dan statistika sebagai alat bantu pemantau proses untuk memastikan konsistensi produk yang dihasilkan. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasikan, mengendalikan, dan menghilangkan permasalahan yang berkaitan dengan mutu. Dalam quality engineering dibagi 4 sesi. Kemudian ada Introduction to Quality Engineering, yaitu membahas konsep mutu dari para guru mutu. Mutu berkaitan dengan dua hal, yaitu konsep mutu dan mutu. Dengan meningkatkan mutu produk, maka permintaan pelanggan juga akan meningkat, karena pelanggan merasa puas dengan produk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Komala dari kelas TI 2C. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang saya ambil dari Quality Engineering. Quality Engineering adalah teknik rekayasa mutu. Dengan terbukanya arus globalisasi, hambatan arus perdagangan antar negara saat ini semakin berkurang, bahkan hilang. Menyikapi kondisi ini, maka diperlukan produk yang bermutu dan kompetitif untuk dapat memenuhi tuntutan pasar. Maka dibutuhkan sistem pengendalian mutu dari hulu hingga ke hilir. Pada pelajaran konsep quality engineering, yaitu memahami tentang konsep peningkatan mutu dan juga peningkatan laba perusahaan. Selanjutnya, mengetahui bahwa statistika merupakan metode yang penting dalam peningkatan mutu dan statistika sebagai alat bantu pemantau proses untuk memastikan konsistensi produk yang dihasilkan. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasikan, mengendalikan, dan menghilangkan permasalahan yang berkaitan dengan mutu. Dalam quality engineering dibagi 4 sesi. Kemudian ada Introduction to Quality Engineering, yaitu membahas konsep mutu dari para guru mutu. Mutu berkaitan dengan dua hal, yaitu konsep mutu dan mutu. Dengan meningkatkan mutu produk, maka permintaan pelanggan juga akan meningkat, karena pelanggan merasa puas dengan produk kita. Dalam Total Quality Cost, Philip Crosby berpendapat bahwa manajemen biaya mutu sebagai bagian dari sistem keuangan. Biaya mutu merupakan biaya yang timbul dalam penanganan masalah mutu, baik dalam upaya peningkatan mutu maupun biaya yang timbul akibat mutu yang buruk. Biaya mutu meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal maupun eksternal. Biaya perbaikan mutu yaitu biaya pencegahan ditambah biaya penilaian. House of Quality menggambarkan hubungan antara keinginan pelanggan dengan faktor teknisi perusahaan, serta mengevaluasi kemampuan perusahaan terhadap kompetitor dalam hal memenuhi keinginan pelanggan tersebut. Dalam video Quality Function Development, membahas tentang inovasi merupakan hal penting dalam mencapai daya saing di pasar global, karena hal terpenting dalam pengembangan produk yaitu pemenuhan kebutuhan pelanggan. QFD pertama kali dikenalkan oleh Yoichi Akard dari Jepang pada tahun 1965. QFD adalah metode terstruktur untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi spesifikasi teknisi sebagai dasar perancangan produk baru. Fokus QFD adalah melibatkan pelanggan dalam proses sedini mungkin. QFD membantu kita apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan juga membantu kita mengevaluasi aktivitas yang akan dijalankan untuk memenuhi keinginan produk pelanggan. Dalam video Quality Tool, yaitu membahas tentang PDCA yang meliputi siklus PDCA menggunakan alat bantu pengendalian mutu. Teknik perbaikan mutu dirancang dengan sederhana agar mudah digunakan dan dimengerti berbagai kalangan yang akan menggunakan.
yang meliputi check set, diagram Pareto, diagram histogram, diagram scatter, diagram sebab akibat, dan diagram kendali. Pada video statistical proses kontrol membahas tentang dunia industri, mutu merupakan kunci utama bagi industri untuk dapat bertahan dalam kompetisi perdagangan. Maka hal ini diperlukan upaya pengendalian mutu produk yang dihasilkan untuk menjamin produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan menggunakan ilmu statistika. Dalam video control chart for variable, yaitu belajar tentang konsep dari diagram kendali untuk data variabel dan juga implementasinya. Kemudian pada control chart for attribute data, yaitu membahas tentang hal utama yang diperhatikan dalam perancangan diagram kendali, yaitu data atribut ini adalah memastikan data yang kita ambil adalah data atribut yang merupakan karakteristik mutu yang diukur dalam bentuk jumlah atau bentuk perbandingan. Dalam video custom control chart di sini akan membahas tentang pentingnya diagram custom atau diagram jumlah kumulatif. Diagram custom merupakan pengendalian untuk data variabel yang digunakan untuk memonitor pergeseran rata-rata dalam suatu proses dan mempelajari perbedaan diagram custom dan diagram kendali Shewhart. Serta di sini juga diajarkan tentang apa itu diagram Shewhart. Dalam video quality in procurement, yaitu anggapan bahwa pengadaan adalah sama halnya dengan pembelian, merupakan hal yang tidak benar, karena pembelian memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan harga terbaik, sedangkan pengadaan yaitu pemenuhan kebutuhan internal organisasi secara efisien dan memiliki kontribusi pada keunggulan kompetitif organisasi. Pembelian bersifat reaktif, sedangkan pengadaan bersifat proaktif. Di sini juga mempelajari tentang tugas dan fungsi pengadaan. Membahas juga siklus manajemen pengadaan, konsep fungsi, peranan dari bagian pengadaan, dan berkaitan dengan upaya perbaikan mutu secara berkesinambungan, dan konsep untuk kualifikasi dalam pemilihan pemasok. Dalam video terakhir yaitu Quality Management System membahas tentang konsep dasar dari manajemen mutu, mempelajari tentang apa itu sistem dan mutu. Sistem manajemen itu sendiri yaitu mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam kaitannya dengan mutu. Kemudian kita juga mempelajari apa itu sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu salah satunya yaitu ISO. Membahas tentang ISO juga mengetahui mengapa menerapkan sistem manajemen mutu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.